Halo, selamat malam. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Selamat malam dan selamat datang di horror session PPS. Ini adalah konten horror session ke berapa? Tiga. Ketiga bareng The Twin Brother, Solid Brother. Dua bersaudara yang saling menyayangi, mengasihi, mencintai, saling support, terutama soal keuangan. Jadi tagline bangsat. Dan kita masih di horror session dan masih berada di, sekarang setnya beda, ada di Lamima Lounge and Kitchen. Ini harusnya gue yang dibayar ini. Apaan? Promosi untuk Lamima. Harusnya lu yang bayar kita. Lah, Ini udah jam di luar kantor, masih di kantor. Iya, lu dapat set yang bagus. ini gua Lu dapat AdSense. berarti bos Lamima bayar gue bayar lu gitu. Berarti tunggu bayaran dari bos Lamima. Ya. Halo bos Lamima. Kita promosi gratis gitu. Lu kan gue promosiin ke tempat kerjaan lu Iya, berdua thank you, biar thank you, rame thank you. gitu. Lamima License Coffee langsung dinyalain lampunya di atas Lamima gitu. Kita masih berhoror-horor ria dan bermistis-mistis bahagia. Ya, masuk. Hah? Masuk. Iya. Tagline lagi lah, tagline baru lagi. Gue tagline baru terus aja gitu. Tadi di episode sebelumnya kita mau si Manda sempat ada selipan cerita yang akhirnya kita buat di episode selanjutnya aja gimana gitu, karena ceritanya pertama ceritanya kayaknya unik, terus yang kedua biar gua nggak susah bikin judul. Cerita apa itu? Soal perjalanan mistis. Ya apa sih sebutannya gitu? Perjalanan Flash. Lu The Flash kali ya? Iya, kayaknya nembus Mungkin kalau di sinetron gitu lorong waktu kali. Lorong waktu. Iya, nembus waktu itu. Itu perjalanan dari mana ke mana? Dari Pekalongan ke Bandung. Dari Pekalongan ke Bandung. Kita saksikan. Gue cek dulu Pekalongan ke Bandung itu jaraknya berapa? Iya, coba Pekalongan ke Bandung Tanpa tol ya. Tanpa tol. Non tol. Mobil bis ya? Mobil pribadi. Mobil pribadi, coba cek. Bandung. Kita cek Bandung. Jaraknya itu 277 km. Lu di opsi dulu, terus hindari jalan tol. Kalau hindari jalan tol lewatnya selatan. Iya, soalnya gue lewat Cadas Pangeran begitu. Oh iya bener berarti. Berarti lewat. Ya, tapi kan lewat Cirebon dulu dong. Iya, lihat Cirebon. Berarti Ini nggak lewat Nagrek maksud gua. Enggak lewat. Ini udah nggak Kalau lewat jalan tol. Perjalanan normal saat malam-malam kayak gini 7 jam. 7 jam 10 menit 7 di jam. zaman saat ini ya. Iya. Itu juga udah nggak tol sih. Hah? Maksudnya itu sekarang aja udah ada tol gitu pasti kan. Lebih sepi. Berarti kalau dulu nggak ada tol harusnya rame dong. Iya Maksudnya dong. macet kayak gitu. Karena jalur kan dulu nggak terbagi, kalau sekarang terbagi. Betul. Saya sekitar 270 km ya. 277. Hampir 277. 300 lah. Ya, hampir 300 km. Kita start dari situ. Jadi apa yang lo rasakan, apa yang lo alami di perjalanan itu gitu? Iya, di perjalanan itu pertama-tama nih ya, gua kan dulu sempat ikut orang dan orang itu sih punya historis yang mistis banget. Dari segi keluarganya, dari apanya, karena dia dari Jawa Timur. Tepatnya dari Alas Purwo. Dia kampungnya emang di situ. Di situ. Disamarin aja boleh namanya. Disamarin namanya Didi lah. Berarti cowok ya? Cowok. Didi. Iya, Didi. Itu. Nah, terus Nama samaran ya? nyamar dikit. Karena namanya bukan Didi, panggilannya Didi. Panggilannya Didi, Iya. tapi bukan Didi. Iya, gitu. Masuk. Itu dia punya historis yang berbagai macam lah. Dan sampai suatu ketika gue ikut kerja dia. Gue nggak pernah, selama gue kerja itu ikut dia itu hampir 6 bulan lebih, nggak pernah ngalamin apa-apa itu. Lah sampai itu
dia ngajakin wisata. Ah, Gue ngajakin wisata, terus sama keluarganya gue yang nyupir. Dan ya itu seperti yang tadi gue bilang, keluarganya itu punya historis yang mistis. Ada yang bilang anaknya ada keturunan apa, ada yang lindungi apa gitu. Gue sampai saat itu sebelum berangkat gue nggak percaya. Lah setelah gue berangkat, gue start jam 2 malam. Dari Pekalongan jam 2 malam. dari Pekalongan jam 2 malam. Jadi Pekalongan jam 2 malam. Awalnya sih sampai Cirebon itu nggak ada hal-hal mistis apa-apa. Mobil nih ya? Mobil Mobil apa nih? Honda kelihatan. Freed gue masih ingat. Freed. Honda Iya. Freed gue masih ingat. Itu sampai masuk ke daerah Sumedang. Daerah Sumedang itu zaman segitu minimarket ya. Gak usah gue sebut Alfamart gitu ya. Iya, itu nggak kan usah. masih Depannya Alfa, belakangnya Mart. ya gitu aja. Masuk. Masih jarang. Dulu masih jarang. Sampai gue nemu tuh ada satu yang buka 24 jam. Di situ. Ini di daerah Sumedang tadi ya? Daerah Sumedang. Itu sampai hampir sudah sampai daerah Sumedang. Gue berhenti. Tapi di situ perjalanan udah 2 jam. Di situ hampir subuh saya sampai situ. Hampir subuh. Terus habis pada beli minum, kan ada tukang parkir tuh. Tukang parkirnya lari, nggak hilang gitu. Hilang. Terus ada orang yang datang, Mas itu A, bilangnya udah A di situ. A, di mobilnya ada cewek di atas gitu. Anjing merinding bangsat, langsung gitu ngentit. Serius tuh. Gua yang bener. Bentar. Berarti si yang petuang parkirnya lari gara-gara lari gara-gara itu. Dia udah lari terus dia nggak tahu siapa datang. Dia cerita tadi katanya si A itu tukang parkirnya itu di atas ada ceweknya. Anjing. Gini. Ngantuk dia. Udah sampai situ. Bentar, di dalam mobil itu di mobil itu ada berapa orang? Di mobil itu ada anak kecil 3. Didi istrinya, adiknya Didi sama aku. Oh, ya, berarti orang dewasanya ada 4. Orang dewasanya 4, Anak kecilnya 3. anak kecilnya 3. Nah, sampai situ tuh. Iya dah. Gue nggak berpikiran yang buruk-buruk lah. Ya gue jalan lagi nih. Hampir sampai Cadas Pangeran kalau nggak salah. Itu kan di situ ada truk. Gue jalan cepet nih. Ngebut set. Kok lancar banget, katanya agak macet kalau malam. Di situ kan truk susah dulu. Oh iya, ngantri truk lah. Terus satu kejadian ada gardan truk yang patah terus kelempar ke belakang. Tapi langsung di sini langsung terbang ke belakang, nggak kena mobil aku. Nggak kena mobil lu nih, berarti dia langsung mental ke atas, gitu. Innalillahi, sampai berhenti tuh. Berhenti, macet kan akhirnya. Tapi kan gue langsung lewat. Udah tuh selesai. Nah terus dari situ gue mulai kok bisa gimana gitu ya, kayaknya jalan padat tapi kok aku cepet banget gitu. Nah setelah itu gue lari jalan set. Terus itu si istrinya Didi bilang naik mobil nggak usah ngebut. Rame gini masa ngebut. Dilihat gue sempat lihat tuh speedo di tikungan aja gue 140. Keadaan rame loh. Tapi lu nggak ngerasa ngebut saat Nggak itu? Nggak kerasa ngebut. Sampai akhirnya sampai di Cadas Pangeran itu. Ada kayak patung apa gitu, pada tulisan Cadas Pangeran gitu. Situ ada. Terus baru tikungan gitu, di sebelah mobil kanan kiri kayak ada kereta kuda. Di depan juga ada. Lu ngerasanya kayak gitu. Lu bilang itu karena dengar suaranya atau emang lu ngelihat fisiknya? Lihat fisiknya gue lihat kudanya. Yang sebelah sini yang paling jelas ya, yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, aku lihat spion kan.
Tapi emang cepet banget, set. Terus sampai di lu searching aja deh dari situ, dari Cadas Pangeran sampai ke Ciwolk, gue masih inget. Sampai di Ciwolk itu jam 6 kurang 8 menit, gue masih inget. 6 kurang 8 menit. Lu Sampai di Ciwolk. Sampai di Ciwolk. Gue start dari sini jam 2. Berarti sekitar Jam. Hah? Gak ada 4 jam. Enggak ada 4 jam lah. Enggak sampai 4 jam. Gak sampai 4 jam. Itu berarti perjalanan lu selama lu perjalanan itu lu ngerasanya jalan biasa aja gitu. Ya kayak gimana ya? Gue juga pernah dulu kan supir di Semarang, gue supir elit ya. Gue pernah diiringin patwal. Patwal aja nggak secepat itu. Iya. Patwal pun nggak secepat itu. Sampai kok cepet banget gitu. Nah tuh sampai situ udah biasa aja. Gitu udah biasa aja. Terus sampai di Ciwolk jam 6 kan. Kok nggak ngantuk-ngantuk. Gue sampai beli obat tidur. Dulu ada pil namanya pil lelap. Gue minum sampai 2 itu. Akhirnya gue tidur jam 8 sampai jam 10. Nunggu sampai jam 9 nunggu Ciwolknya buka. Tuh. Tapi gue kerasa tidur kayak 2 hari. Tidur pules banget ya. Pules banget. Dan setelah habis bangun yuk, wah, kayak tidur 2 hari. Lu pernah nggak ngerasain tidur bangun tapi seger banget? Padahal lu nggak tidur. Iya. Nah, tuh. Dia mulai dari situ, habis selesai dari situ lari ke Kawah Putih. Ke Kawah Putih pun nggak ada yang janggal sampai perjalanan ke sana belum ada yang janggal. Lah, janggal itu mulai di Kawah Putih. Iya. Di Kawah Putih, seingat gua di sana hujan. Tapi mobil nggak basah. Gimana? Hujan? Mobilnya nggak basah. Enggak. Lu dalam kondisi jalan? Kan jalan nih, kan turun kan dari mobil di parkiran nih. Turun, kan ada kalau di sana kan pasti kabut biasanya dia kabut terus hujannya hujan kabut. Itu hujan gede. Sampai kita itu sewa payung kan di situ. Sampai ke atas mobil nggak basah. Sampai ke parkiran mobil nggak basah. Padahal mobil sebelah basah semua. Gokil anjing. Dan kolongnya pun basah. Kolongnya basah. Rembes ya. Terus? Iya kayak habis panas, nggak ada hujan apa-apa. Nah itu mulai di situ udah mulai. Lu sempet ngungkap itu nggak? Kok nggak basah sih mobil kayak gitu? Nggak berani. Tuh sampai situ. Terus dari situ lari ke Cibaduyut. Ke Cibaduyut belanja apa? Pokoknya 3 hari perjalanan. Itu nggak pernah nginep hotel. 3 hari perjalanan. Nginep hotel sekali. Dan itu pun aku nggak tidur, aku muter-muter. Dan yang anehnya gue nggak tidur tuh selama 3 hari. Full nyupir. Dan lu kuat? Dan kuat. Kalau kondisi normal lu nggak mungkin. Nggak mungkin. Harusnya pun nyupir sejauh itu gue itu tidur. Nggak tahu mungkin efek dari habis tidur 2 hari itu. Iya, kayak tidur 2 hari itu ya, dirapel kali ya. Iya, kayak dirapel gitu. Nah, sampai itu terus mau pulang nih. Mau pulang. Kita pulang aja. Oh, masalah bensin. Bensin ya. Kan itu kan Frit kan stripnya banyak ya. Iya. Gue masih inget nggak ada 1/4. Iya. Gue masih inget tuh nggak ada 1/4. Terus mau pulang. Yaudah nanti isi aja di jalan. Itu perjalanan pulang pun sama. Keadaan padat merayap truk. Tapi bisa cepet sama jamnya. Lu cepetnya itu tetap ngantri atau lu nyalip atau gimana sih? Nggak sadar. Gue jalan aja, dia jalan aja. Cepet banget. Sampai akhirnya gue sampai di sini. Gak ngisi bensin, bensinnya masih utuh. Bensinnya masih tetap kotak yang itu. Masih kotak yang itu. Dari apa tadi? Kayak terakhir kan di daerah mana ya? Terakhir di
apa ya namanya ya? Tapi masih daerah Jawa Barat ya? Daerah Bandung yang tinggi. Oh, ini apa? Apa yang Bandung tinggi dulu? Tangkupan Perahu apa ya? Bukan, iya daerah situ Cipanas, juga tinggi. Cipanas. Itu bukan Bandung anjing. Cibaduyut. Bukan. yang banyak wisatanya itulah. Lembang. Lembang ya, di Lembang gue inget ya, di Lembang. Berarti lu dari Lembang. Dari Lembang sampai Pekalongan. Bar bensin gak berkurang. Gak berkurang. Dan gue gak ngantuk. Lu gak ngantuk dan jam yang lu tempuh sama kayak sebelumnya. sama yang sebelumnya. Gak sampai 4 jam itu. Gak sampai. Dan anehnya aku sampai di Alfamart yang sama pada jam yang sama. Dan tukang parkirnya sama, dia lari lagi. Dan ada yang nyamperin lu lagi gak? Enggak. Bilang. Kan gue datang nih. Datang, gue keluar, langsung dia mukanya kecut gitu. Langsung kabur dia. Dan gue masih inget tuh tukang parkirnya. Dan di Alfamart yang sama. Anehnya di situ. Berarti Di emang mobilnya itu kayaknya dilindungin sih kalau kata gue. Iya, dia Kayak ada sesuatu di kayak mobil dilindungin. itu. Anak itu kayak dilindungin banget. Iya, ada sesuatu gitu sampai nggak basah gitu pas hujan. Nggak basah. Nggak basah pas hujan terus bensin motor gue bisa nggak bensinnya nggak usah ngisi bensin dong, paling tidak diuntungkan kan seperti itu gitu. Tapi kalau pakai motor gimana? Masa orang tukang parkir Mas di atas helm Mas. Lagi tinkering goblok. Kalau helm apaan ya? Itu yang gue rasain sih, kayak dikawal dari, kayak ada yang ngawal gitu. Lari enak banget, nggak ada kendala apa-apa. Itu gue bilang di luar akal sih. Dan, iya, emang. apa keluarga yang lain itu, orang-orang yang lain tuh sadar nggak sama kejadian itu? Lu nggak konfirmasi ya? Ya gue cuma dia bilang naik nggak usah kebut-kebut, bawa anak kecil. Soalnya kan anak 3 itu kecil semua. Yang satu masih kelas 1 SD, yang satu masih playgroup, yang satu masih agak bayi, batita lah. Tapi gue lari segitu. Lu lari segitu tanpa lu sadar? Biasa aja lu. Ya, biasa aja kayak lari 40-80 lah. Iya, paling enggak lu di bawah 100 lah ya. Iya, di bawah 100. Lu bayangin aja jalannya rusak, Mas. Jalan di sana itu waktu itu rusak. Nggak rusak sih, maksudnya nggak rata. Tapi gue bisa lari segitu dan kayak nggak ada goncangan apa-apa, jalannya set gitu. Itu berarti ada faktor dari si Didinya itu nggak sih? Kayaknya si anaknya sih. Keturunan. Itu namanya keturunan. Iya. Makanya banyak orang yang bilang jangan mainan kayak gituan, nanti nurun. Iya. Ya itu nurun. Yang namanya kayak gitu tuh nurun, coy. Lu main hal-hal goib gitu, ntar nurun ke cucu lu. Setelah itu, lu tahu nggak? Dan gue selama naik mobil sering digituin juga. Sering digituin maksudnya? Lu nggak sih? Dari Purwokerto bensin habis di bis. Gue ngisi 20.000 sampai Batang, stripnya 2 nggak turun. Mobil. Karo Kanang. Situ pernah. Terus kita waktu jalan ke Purwokerto nggak sampai 2 jam naik mobil. Lewat mana? Ya lewat Belik, turun biasa. Lu ini sama lu juga ya? Dia ikut. Lu itu ada pengalaman tertentu nggak? Maksudnya ada? Enggak, gue cuma ngerasa kayak cepet aja. 2 jam, coy. Nggak masuk akal anjing. Ya emang nggak masuk akal lah. Gila. Kagak datol. Lu dari Purwokerto kan tadi? Berapa jam? Iya lama lah pokoknya. Naik motor. Ngebut. Gue naik mobil 2 jam. Pekalongan Bandung 4 jam gak nyampe. 4 jam. Gokil sih, anjing merinding gua. Sering terjadi. Dan akhirnya lu sering mengalami hal itu ya? Iya, sering mengalami hal itu. Terus yang masih inget kawinannya Tante Nung. Jogja. Ke Jogja. Oh iya, itu yang baliknya mampir ke Solo gua. Iya. Berapa jam doang? Iya. Padahal gue di Jogja Solo loh 2,5 jam. Jogja Solo. Jogja ke Solo Batang 2,5 jam. Lah kok bisa anjing? Nih tanya, dia ikut. Gue naik Livina waktu itu ya. Siapa aja? Aku, Vina, Ganda, Mama. Baliknya kan Baliknya Bomba kalau nggak salah. Banyak ditinggal. Oh iya, tinggal Solo ya. Jakarta, Solo, Batang 2,5 jam. Bukan Jakarta. Jakarta, Jogja
kan ke tempat Solo. Agus tuh. Ke Solo. Ke Solo, pulang Batang. Anjing. Solo Semarang yang kerasa Solo Semarang apa Semarang Solo Solo Batang. Salatiga itu cepet. Solo Batang yang kerasa cepet tuh Solo Batang. Itu ya di antara faktor dianya atau faktor sebenarnya faktor elunya kali. Iya, tapi sebelum itu nggak pernah. Sebelum itu nggak pernah. Nggak pernah. Berarti sebelum kejadian yang ke Bandung. Ke Bandung itu nggak pernah. Setelah kejadian ke Bandung sampai akhirnya lu ke bawah. Kayak ke bawah. tapi gokil sih maksudnya perjalanan dia di luar masuk akal. Banyak gue dengar beberapa cerita yang naik bis itu pernah denger gak sih yang kejebak di antara pohon-pohon dia nggak bisa keluar. Iya ada, terus ada yang naik bis cuma dari mana ke mana tuh cuma jaraknya cepet gitu. Ya itu sama. Itu yang ini makanya Cadas Pangeran juga itu. Iya, Cadas Pangeran juga. Cadas Pangeran juga. Dan gue dapet cerita langsung dari ya saudara gue gitu, sepupu gue. Dan lu ngerasain itu ya? Ih, gue ngerasain itu. Rasanya tapi kalau udah di rumah, masa cepet banget. Dan anehnya yang di mobil pun nggak kerasa aku ngebut. Cuma kan kalau yang bis itu kan emang dia ya itu lagi ya memayat-mayat juga. Hah? Ya yang di bis yang Cadas Pangeran itu loh. Oh iya. Itu memayat-mayat juga itu. Itu dia mau iya sih. Orang iya. bisnya udah jatuh bawah. Maksudnya emang bis itu emang kecelakaan di situ, nyemplung ke situ. Orang waktu dia nunjukin tiket ke orang, ini mau udah di bawah bisnya. Anjing, gue rada-rada merinding denger cerita lu ya, anjir. Makanya gue setiap dulu tuh kan, lu tau gak sih SD tuh dulu kan gue di Bangka kan. Kalau balik liburan ke Batang itu kan pasti balik diantar mama kan, sama Padi dulu almarhum. Nggak pernah yang namanya lewat Pantura kan nggak pernah. Pasti latih Cadas Pangeran, dan setiap gue liat Cadas Pangeran pasti di bawah nih Cadas Pangeran. Ya udah, Cadas Pangeran apa nih? Cuma jurang doang isinya kan kiri. Iya benar. Jurang doang, dalam banget itu. Gokil. Tapi dari cerita lo yang lo dikawal itu, gue keinget cerita gue juga nih. Apa nih? Yang sama Gandul. Yang mana? Kita ya? dikawal kereta hijau yang syuting cerita itu. Yang syuting. Iya syuting anjing. Iya, anjing gue merinding lagi gue jadinya. Emang banyak. Yang kita balik dari lokasi syuting ke hotel. Kita lewat perkebunan teh. Jadi iya, tuh kanan kiri kebun teh. Jadi tuh kanan kiri tuh kebun teh. Jadi gambarannya di sini tuh kayak Pagilaran ya. Pagilaran. Jadi cuma satu mobil dan itu batunya jalurnya tuh nggak rata, batu-batu gitu. Nah, kan jalannya pelan ya, berduk gitu kan. Nah, terus si anjing ini, si bangsat ini tiba-tiba diem aja. Terus lu ngeliat apa sih? Delman, Cok. Di sebelah ispion. Hah? Spion gimana sih? Oh, lu di depan ya? Iya kan nama lu. Di spion gimana sih? Lihat di sebelah kiri. Tapi kan gue cerita itu kan waktu udah nggak di situ. Udah nggak di situ. Udah di jalan ya itu ya. Udah di jalan gede. Biasa, ya, dan itu di sama kayak lu, kayak dikawal dan kayak cahaya hijau gitu ya. Makanya kan gue bilang ini kita kayaknya dianterin dah. Soalnya kayak kalau nggak salah kita pernah nyasar kan di situ ya. Pernah nyasar. Ini kejadiannya hampir mirip nih. Ya, makanya. Tapi kesamaannya itu di kereta kencana itu pas kalau bilang si Delman itulah. Iya, Delman zaman perang. Iyalah, sama karena lu cerita gitu gue jadi tiba-tiba keingetan gitu. Gue sama Gandul dan berasa dikawal karena saat itu nggak ada penerangan, gelap, ke kanan kiri kebun teh. Itu jam berapa kita? Jam 12 lebih tuh aja sampai ada MTM. Iya. Itu tengah malam. Di atas jam 12 jam 2 apa kita ya? Jam 1 jam 2an gitu kita lewat situ. Kudanya berapa? Nggak tahu ini dia. Kudanya nggak kayak dia kanan kiri doang gua. Gua kanan kiri depan, dan satu kereta itu satu kereta kudanya 4. Satu kereta. Lu saat sadar itu lu ngerasa takut nggak sih maksudnya? Ya enggak, lu jalan aja. Jadi lu kayak... Jadi gue kerasa gini, lu naik mobil nih, naik mobil, terus depan ada Delman, lu bisa ngebut nggak? Enggak. Ya udah, lu ngerasa cuma ngikutin Delman doang. Jadi lu kayak bawa mobilnya ngeblank aja gitu ya, bawa aja. Iya, bawa aja, ikutin si Delman itu aja. Karena gue ngerasa gue di belakang Delman, nggak bisa balap. Sebenarnya Delmannya tuh kenceng berarti, makanya gitu. dia ikut kenceng kayak gitu. Tapi dia ngerasa nih Delman lama banget kayak gitu. Gitu doang. Berarti saat itu lu nggak mikir kalau kok ada Delman sih di sini gitu? Nggak mikir sampai situ. Nggak kepikiran saat itu ya? Ya karena satu udah takut dari awal, dari yang si tukang parkir, terus dari itu yang gardan lewat.
kan garden pecah keluar apinya tuh. Der langsung keluar ke belakang. Ke belakang. Jadi lu udah takut duluan dong rasanya? Iya, udah ngeblank. Gila, anjir. Makin mencekam malam ini. Itu pengalaman gue paling gokil. Dia itu gue percaya si Bapak Abdurrahman Wahid Gus Dur pernah menempuh jarak yang sama seperti itu. Ya, gue percaya karena gue pernah ngerasain. Iya, ibaratnya lu kayak masuk portal gaib gitu lah ya. Iya kayak ya kayak itu kan si Gus Dur juga yang ngerasain supirnya. Iya, yang ngerasain supirnya. Iya, yang cerita supirnya kan. Iya benar. Yang speak up kan supirnya akhirnya. Iya benar. Dan akhirnya sekarang lo alamin sendiri gitu. Iya itu. Gila. Sesama driver gitu lu pernah dapet cerita kayak gitu gak sih? Yang paling yang paling berkesan dalam hidup driver gua itu gua kerja di PLTU Batang dulu. Oh iya. Sampai akhirnya gua keluar. Ini kalau lo lihat nih ya, jam segini masih banyak kan mobil wirawiri gitu. Itu mobil-mobil dari PLTU. Mobil-mobil PLTU. Iya, jemputin karyawan kan. PLTU kan kayak K24 Mas. Kayak Circle K, nggak ada tutupnya. Tapi kalau sekarang masih udah mending. Kalau dulu zaman gua masih batu dalamnya. Sekarang udah aspal, udah bangunan gede. Zaman gua masih batu dan itu masih bikin boiler kalau nggak salah. Ayam. Apa broiler goblok. Gue mau nyaut aja lagi ayam. Mana bisa boiler ayam. Nah itu tuh. Wah serem dah, sumpah. Kenapa tuh? Wah, kita jadiin satu episode aja yang ini. Jadiin satu episode boleh. Jadi ceritanya kan malam-malam nih. Jadi di kantor gue itu kalau pagi emang ada yang kerja, tapi malam ada yang jaga. Yang jaga. Gue kan kerja ikut Jepang sama Filipin. Orang Jepang sama orang Filipin. Di satu bulan kan di rolling, gue dapat malam. Kalau pagi itu ada 12 mobil, kalau malam cuma ada 2 mobil. Iya. Karena yang jaga kan dikit. Yang jaga itu sekitar 6 orang. 6 orang itu Jepangnya 2, Filipinnya 4. Gue sempet nih terakhir. Gue masih ingat itu tanggal 13 malam. Gue sama temen gue satu berangkat bareng kan. Jadi jam kerjanya gini, lo masuk mulai kerja jam 9 malam. Itu jam 9 nanti jam 10 di sana kan ada yang namanya site office. Jadi di site tapi ada kantor. Iya. Terus ada yang namanya laydon 1, laydon 2, jadi tempat kerja gitu. Iya. Laydon berapa gitu. Nah, lu jam 10 itu harus nganter orang-orang ini yang ada di site office ke laydon berapa, ke tempat kerja mereka. Nah, gue ingat masih jam 11:30 nih. 11:30 malam. Dan ada satu peraturan lagi. Kalau mobil satu di site, yang satu harus di site office. Jadi tetap biar buat backup lah ya. Nah, buat backup. Nah, gitu. Sampai akhirnya pertama kejanggalannya yang pertama gini. Gue udah anterin nih. Set. Nah, terus gue balik lagi. Lo nganterin dari site office ke site. Gue balik lagi ke kantor. Gue kan jaganya kan di kantor itu malam itu. Nah, terus ini kok teman gue belum jalan ke site. Lah, gue tanya, ngapain lu di sini? Gue masih nunggu si siapa ya? Nakamura apa si Nakamura kayaknya. Iya. Pokoknya Jepang lah. Uchiha. Nakamura. Uzumaki. Enggak, Nakamura udah diantar. Americhinose. Bukan. Meguri. Ntar gue cropnya segini. Dan setelah itu habis udah gue anterin semua. Tapi malam itu cuma ada 4 orang. Malam itu 4-4-nya udah dianterin. Enggak, barusan aku nungguin dia lagi ngetik. Lagi ngetik. Ya coba lihat lagi. Oh yaudah. Dilihat nggak ada yang ngetik. Nggak ada yang kerja. Orang gue yang nganter. Iya. Nah, saya gitu. Yang bener. Iya. Yaudah, aku di office, kamu tunggu di site.
gantian. Nanti kan istirahat. Jadi jam 2 malam itu dia istirahat namanya. Tetap ada jam istirahat kan. Istirahat nanti kan dari set office dari set ke office. Nah gitu. Nah, terus gue nunggu di situ nih. Nah, jadi kalau di setiap mobil itu harus ada air mineral. Air mineral botolan. Kalau habis kamu ambil di kantor. Di dalam office. Nah, itu gue mau kebetulan hampir habis. Jadi gue harus restock toh. Terus saya masuk ke kantor. Emang ada orang masuk ke kamar mandi. Ya, sir, oh iya, itu doang. Itu gue masih nggak sadar kalau udah gue anterin semua. Nah, terus habis itu gue biasa aja masukin. Set. Ya gue tungguin di kantor nih. Di kantor itu ada namanya driver room. Gue merinding, takut. Nah, gue masuk mobil gue tidur. Sampai akhirnya jam 2 teman gue datang nih. Set, gue bangun, teman gue datang. Oh itu dia datang. Turun berempat. Di situ gue baru sadar kok ada orang di dalam. Oke, I see, anjir. Di situ gue baru sadar. Oke, fine. Gue masih sabar nih. Gue masih sabar. Gantian. Gue yang kan jam 2:30. Gue yang nganter, gue tunggu di site, gantian nih. Gue tunggu di site, gue anter nih 4-4-nya. Set, di situ. Nah, di situ si Jepang. Jadi di peraturan kantor gue, sebelum Jepang dia masuk, mobil harus udah keadaan dingin. Nggak boleh panas, nggak boleh keadaan mati. Lebih baik kamu habis bahan bakar nggak apa-apa. Si Jepang kan gitu. Tapi kan kalau sopir nggak dapet cuan. Akhirnya gue matiin nih mobil. Gue matiin, gue buka jendela dikit, gue handrem, gue tidur. Lah itu mobil jalan sendiri. Gue masih inget gue handrem. Jalannya pelan-pelan tuh. Jalan pelan. Jadi kan boiler itu kan tanah rata, terus digali. Digali terus ada bekasting. Bekasting apa jenis? Cetakan lah. Ya cetakan yang kawat-kawat ke atas. Jadi terus mobil jalan, mata gua melek, tapi tangan begini doang, di dada doang, nggak bisa gerak. Lu nggak bisa gerak? Nggak bisa gerak. Ketindian ya. Tapi mata gua mau bilang tolong, gue lihat. Jadi di situ kan ada shelter ya. Shelter itu tempat driver, kan ada dari PT-PT lain tuh. Di shelter itu ada orang. Gua mau teriak tolong. Wah, gua nggak bisa. Wah, terus mobil jalan tuh orang datang. Gue lihat mereka datang, tapi gue belum bisa gerak. Gue tolong, tapi kan mata gue kesana doang, kepala aja nggak bisa gerak. Cuma mata doang yang bisa gerak. Tolong. Lampu airnya digedor sama teman. Dur. Nah terus gue bisa gerak nih, Habis bisa gerak, keluar nih. Gue belum sempat cerita nih. Gerak. Lalu keluar itu mobil udah dalam keadaan berhenti. Udah berhenti. Tapi kan gue langsung keluar tuh, gue kabur kan lari. Terus ya, pakai bahasa Jawa dia bilang, yang makane nek meh turu, jendela dibuka, handrem ditarik. Oh gue ingat, coba kamu lihat, jendela itu masih kebuka. Setelah kita keluar ya, aku udah dikasih minum, udah lega. Dilihat, iya emang jendela itu udah kebuka. Handrem juga udah masih di keadaan handrem. Itu kelewat sedikit saya masuk bekasting. Iya kalau nggak nunjelep. Dah. Anjir. Hampir ambil nyawa di situ. Hampir lu lewat ya? Ya hampir lewat. Udah nggak ada gue. Mobil gerak itu disadarin sama orang-orang disadarin orang-orang, sadarin gue. Tapi gue nggak bisa apa-apa. Nah itu berhentinya gara-gara apa? Digedor. Digedor terus langsung berhenti gitu. Nah digedor. Jadi mereka taunya gue ketiduran. Digedor terus bangun. Padahal mata gue masih melek. Dia gedor juga gue lihat. Tapi kan dia baru bisa gerak badannya. Nah itu kondisi lu pas lu langsung bangun, lu langsung keluar. Lari lah. Mobil udah kondisi udah berhenti. Udah berhenti. Tapi kan gue nggak megang apa-apaan. Langsung keluar. Setelah dilihat, ya emang handrem masih di handrem. Besoknya gue sakit 2 hari, tanggal 15 gue resign. Gara-gara itu. Dan soal karena sebelumnya itu
kejadian si mistis tuh sering. Yang lu pernah cerita yang ada yang petugas yang jatuh dari atas itu. Yang dari jatuh dari atas itu udah sering. Terus kalau yang di kantor ya, yang di kantor gue sendiri sering ya itu kayak orang di kamar mandi tapi nggak ada, itu sering banget. Tapi kan nggak ganggu. Maksudnya nggak main fisik lah. Iya, nggak main fisik, nggak mencelakakan lah. Iya, nggak mencelakakan. Gue fair aja, makanya gue kalau takut ya udah gue tidur di mobil karena udah biasa. Kalau yang ini ya hampir sampai mencelakakan. Ketawa muncul mah udah biasa. Karena situ emang sarangnya kan. Tapi nggak mengganggu. Tapi kan tidak mengganggu, tapi kan tidak menyentuh. Mencelakai. Iya, tidak mencelakai. Itu mulai mencelakai. Gokil. Di sana makin malam. Wah, makin serem. Belum kalau cerita kecelakaan yang aneh di situ. Wah, lebih serem lagi. Dan nanti buat episode kapan lah. Wah, gitu. begitu Kita aja. buat, gitu. Nanti sekarang sudah 3:30 dan saya masih harus perjalanan ke Jakarta. Jangan, tuh tidur sini aja. Mumpung segar, tadi gue udah tidur gue seharian. Ya udah, nggak apa-apa. Mau segar. Nanti gue tidurnya di jalannya di hotel. Hotel Merah Putih. Apa tuh? Pom bensin. Ini nanti video ini bakal gue crop segini nih. Karena yang ini gabut anjing. Cuma majang orang doang. Lu ngapain majang orang doang? Lu branding coy. Branding. Lu harusnya bisa jadi partner host gue gitu. Sebentar mumpung lagi kita mau wawancari abang lu gitu. Lihat jam. Saya kurang tidur. Apaan tuh kurang tidur? Lu bangun jam berapa? Gokil, thank you dual brother, twin brother, saudara yang solid brother yang akrab. Apa tadi? Tagline-nya baru bikin dulu, Pak. Tagline-nya gue lupa. Dua bersaudara yang akur, yang saling mencintai, saling menyayangi, dan saling support terutama soal keuangan. Gitu ya. Apal kan gue tagline-nya. Bagus. Thank you, Dul. Yo. Dul, thank you, Dul. Oke. Ceritanya gue bilang gokil sih dari episode yang sebelumnya yang soal cerita di Lamima. Yes. Di Lamima sendiri, di sini lokasi, terus ceritanya yang zombie itu, yang diantar pulang, terus sampai cerita yang Jakarta Bandung 4 jam. Pekalongan Bandung. Batang Bandung 4 jam. Nggak sampai 4 jam dikawal dan perjalanan gila sampai akhirnya sekarang lu sering perjalanan cepet. Sering. Udah sampai di PLTU, lu kerja di PLTU. Terima kasih ceritanya epic sih. Gue kasih applause dulu lah sebelumnya. Gitu. Terima kasih buat para warga kampung. Kok warga kampung sih? Ya warga kampung Pepes, bener kan? Bener. Terima kasih buat yang suka sama konten kita. Ditunggu lagi cerita-cerita horor selanjutnya. Buat di Spotify dan di Noise, jangan lupa follow kita, terus nyalain lonceng notifikasinya, dan di YouTube karena kita sudah ada di YouTube sekarang. Ada ini? Ada dong, sudah ada videonya, sudah ada di YouTube dong. Masuk. Jangan lupa subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar dapat update terus dari kita. Dan terima kasih juga untuk dapat nggak begini? Dapat. Untuk Lamima Lunch and Kitchen yang sudah menyediakan tempat kita untuk berpodcast ria. Jangan lupa datang ke Lamima Lunch and Kitchen biar rame. Yes. Biar 2 orang ini ada kerjaan, soalnya dari tadi tuh nganggur aja. Dudukan diem, yang satu main slot aja, yang satu tiduran di ayunan. Gue datang nggak jelas, gabut ini orang. Kayak ramekan Lamima Lunch and Kitchen, makin rame makin bagus dengan gaji mereka yang segitu aja. Terima kasih sebelumnya buat yang nggak suka sama konten kita, ya di skip aja kayak gitu. Thank you semua, bye. You
para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, itu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.